Sekarang ini banyak orang lembaga perbankan, coba dilihat di iklan-iklan, baik itu Facebook atau TikTok, orang menjual rumah dengan harga yang sangat murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Isjava Today, untuk kali ini kita akan membahas kembali mengenai pembahasan sebelumnya terkait dengan sesi atau pengambil alihan piutang. Di dalam rang hukum, saya Joko Pitono dan Pak Muhammad Zakaria Ansori sebagai pemateri akan membahas lebih lanjut tentang bisnis dan tantangannya terhadap usaha di bidang sesi atau pengambil alihan piutang. Sebagaimana pemirsa Isjava Today diketahui bahwa banyak investor yang akhir-akhir ini lebih marak, lebih cenderung untuk mengambil alih sesi dibandingkan dengan usaha di lain investasi di bidang perbankan atau aset lainnya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan ke Pak Muhammad Zakaria Ansori memberikan narasi singkat terkait dengan bisnis dan tantangannya sesi. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Joko. Saya sangat bahagia, mudah-mudahan kajian kita bisa membawa dampak yang positif bagi dunia perbankan dan juga bagi masyarakat selaku konsumen dari lembaga perbankan sebagai nasabah, dan juga mereka-mereka yang selama ini bergelut di bidang bisnis terkait dengan bisnis perbankan, terutama terkait dengan persoalan-persoalan kredit macet yang ada di bank. Sebagaimana sesi yang sebelumnya, kita sudah menjelaskan terkait dengan terkait dengan proses CESI, di mana CESI ini pada intinya adalah pengambil alihan tagihan dari lembaga keuangan atau perbankan, bisa juga koperasi, bisa juga perorangan sebenarnya, yang dialihkan kepada pihak ketiga dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata pasal 613 di sana. Ternyata terakhir-terakhir ini betul-betul sangat marak sekali. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Joko, memang sekarang ini banyak, baik itu lembaga dalam negeri ataupun asing, bahkan pemerintah sendiri. Sekarang ini agar bank ini bisa sehat dan ekonomi yang cenderung lesu dengan situasi ekonomi demikian, sekarang ini justru muncul peluang bisnis. Jadi di satu sisi banyak bisnis yang terpuruk karena ekonomi yang kurang bagus, kurang kondusif, tapi di sisi lain adanya kredit macet tadi tentunya mau tidak mau dari pihak bank akan melakukan upaya penyelesaian terhadap agunan yang dia dapat yang sudah diikat dengan hak tanggungan. Jadi dalam rangka meningkatkan performance bank kembali ya Pak. Betul. Ya? Begitu ekonomi terpuruk, bank terbebani dengan adanya NPL yang tinggi. Ya. Otomatis bank harus meningkatkan performance kembali. Ya. Jadi mekanisme CESI ini juga sesuatu yang dibutuhkan juga oleh lembaga perbankan sebenarnya. Karena apa? Situasi ekonomi yang seperti sekarang, ketika bank ingin menyehatkan banknya agar nilai kreditnya tidak demikian tidak besar, ketika dia menjual melalui proses mekanisme lelang, harganya tidak bisa bagus. Iya, iya. Nah tentunya, kalau bertahan dengan kondisi seperti itu, hutang terus akan semakin menumpuk, perhitungan akan semakin tinggi, sehingga bank semakin tidak sehat. Benar Pak Jaka. Karena kalau kita ketahui ketentuan tentang NPL, non-performing loan itu, begitu kredit itu kolektibilitas 5, maka kualitas aktiva produktif bank itu harus mencadangkan 100% dari total kredit macet. Iya. Nah, total kredit macet yang harus dicadangkan 100% itu mengakibatkan secara eksternal
tingkat kesehatan bank menjadi buruk. Iya. Dan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi kurang bagus. Ya. Apa menurut Pak Zakaria kira-kira hal yang menarik bagi bank untuk mengalihkan tagihannya di sisi lain dan juga untuk investor? Ya. Jadi gini, sebenarnya ada dua sisi yang berseberangan, tapi ini saling ada keterkaitan satu sama lain. Dimana ketika ini dipertemukan akan menjadi keuntungan baik bagi bank ataupun bagi mereka, bagi investor yang mau mengambil alih tagihan dari bank. Sebagaimana kita sampaikan di sesi sebelumnya, bahwa upaya bank untuk mengatasi kredit macet ini kan melalui lelang, melalui AIDA, melalui akte dokumen, dan terakhir yang marak sekarang ini dan banyak sekali dilakukan oleh lembaga perbankan baik pemerintah maupun swasta, itu adanya pengalihan tagihan kepada pihak ketiga atau CSI. Nah, kenapa kok ini menarik? Ya sangat menarik sekali. Karena apa? Karena pada mekanisme CSI ini yang dialihkan hutangnya sebagai perjanjian induk, dengan catatan di sini harus diingat bahwa ketika bank mau mengalihkan CSI ini, di dalam perjanjian kreditnya harus juga sudah diatur ada kewenangan bagi pihak bank untuk mengalihkan kepada pihak ketiga. Itu harus ada di dalam PK-nya. Ketika itu tidak terdapat, tidak ada di dalam perjanjian kreditnya, maka dalam tanda petik ini bisa menjadi ranah tindak pidana, adanya tindak pidana. Karena apa? Prosesnya harus tetap dilakukan sesuai dengan SOP dan mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku, baik undang-undang perbankan maupun undang-undang tanggungan, dan juga perjanjian yang bersifat spesifik yang dibuat oleh para pihak antara bank dengan kreditor. Baik, Pak Zakaria, dibandingkan dengan investasi misalkan, kalau saya selaku pengusaha ini, kalau saya investasi di bidang saham, komoditi, atau pasar uang, apa hal yang menarik di bidang sesi atau pengambil alihan digital ini? Kalau saya begini, sekarang ini merupakan momen yang bagus. Jadi bisnis CSI ini itu menjadi sangat menarik di saat ekonomi dalam kondisi terpuruk. Artinya apa? Ketika kondisi ekonomi tidak bagus, perusahaan tidak sehat, banyak utang macet. Kalau ini tidak dialihkan, ini menjadi beban bagi bank. Ketika dialihkan, dijual melalui lembaga lelang, harganya juga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, maka banyak bank yang mengambil alternatif melakukan penyelesaian melalui CSI. Ini diminati oleh investor karena memang yang diambil alih ini kan sudah hutang macet, bukan hubungan hukum yang sehat. Jadi di sini proses CSI itu biasanya mengacu kepada hutang pokoknya. Walaupun sudah ada restruct macam-macam, rescheduling, tetap mengacu kepada hutang pokok. Biasanya CSI itu akan dialihkan di bawah hutang pokok tadi. Nah, sementara yang dinikmati oleh CSOR ini, yang mengambil alih tagihan dari bank ini, itu disertai dengan bunga denda sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian kredit, standar SOP perbankan yang by system itu semuanya penalti lainnya itu dinikmati oleh CSOR ini. Ya. Perlu kita ketahui bersama pemirsa Isjawatudi, ada beberapa bank-bank yang konvensional, ada bunga, denda, dan macam-macam penalti yang muncul di dalam piutangnya. Itu debitur tidak bisa melunasi denda dan bunganya, sehingga untuk merestruct ini bank mempunyai inisiatif untuk mengkapitalisasi bunga, denda, serta penalti lainnya atau ongkos serta biaya. Ini semakin memberatkan bagi debitur. Perjanjian pokok belum lunas, sudah muncul lagi bunga, denda, dan penalti yang dikapitalisasi. Dan ini dibuat oleh bank fasilitas kedua, perjanjian pokok, dan diterapkan pengenaan suku bunga yang baru lagi. Luar biasa. Ketika diambil CSI, tidak perlu itu, Pak. Ya. Kita ngambilnya hitungannya yang umum itu memang di mana-mana prakteknya ya memang mengacu pada pokok. Bahkan rata-rata seringkali diberikan di bawah harga pokoknya. Makanya kenapa bisnis ini betul-betul menggiurkan. Keuntungannya bisa 300%.
Dan tak jamin ini terukur dan tidak akan bisa rugi. Kalau ada investasi besar buat pabrik, risiko rugi besar, Pak. Benahi sistem manajemen nggak murah, tenaga kerja nggak murah. Tapi bisnis ini orang yang punya duit, daripada nyimpan uang bank, kondisi ekonomi terpuruk, nilai uang bisa turun. Bunga deposito itu berapa? Cuma Bisa 5%. tidak ada artinya. Iya. Tapi aset ini, nah aset CESI ini, kenapa keuntungannya demikian besar? Karena apa? Karena yang kita ambil alih tagihannya tadi, kan CESI ini kan perjanjian induknya, Pak. Pengalihan tagihan banknya. Otomatis kewajiban bank juga memberitahukan kepada debitornya dan juga sudah diperjanjikan sebelumnya. Nah, kemudian tugas dari cesor ini menggantikan kedudukan bank. Dia yang akan melakukan penagihan. Biasanya cesor nggak mau meneruskan agar dicicil sebagaimana sebelumnya, nggak mungkin. Sudah dicicil ringan aja nggak mampu bayar kok. Ya tentunya dia akan ngasih waktu deadline agar dilakukan pelunasan atau penyelesaian alternatif yang lain. Kalau nggak ada ditemu ya dilelang. Nah, ketika ini dilelang, keuntungan dia sudah bisa mendapatkan peningkatan dari restrak tadi. Ditambah bunga, tambah denda, tambah penalti, tambah biaya-biaya. Itu bisa diperhitungkan di dalam, Bisa dihapuskan. bisa diperhitungkan dalam proses lelang sebagai keuntungan ketika ya. lelang. Nah, kita Karena belinya fungsi sesor adalah menggantikan kedudukan bank. bank. Keuntungan bank itu yang dinikmati oleh dia. Dengan kata lain, kalau sesor apabila menerapkan pengenaan suku bunga di atas suku bunga bank sebelumnya, Nggak boleh. nggak boleh. Harus Haram sesuai hukumnya, dengan ya. standar operasional bank itu. Berapa prosentase bunganya, berapa dendanya, kan sudah diperjanjikan di situ, Pak. Penaltinya berapa? Benar. Apabila debitur melakukan rescheduling kepada banknya sendiri, bank itu memang begini Pak Zakaria, terikat tentang kebijakan pemberian kredit. Kalau kepada debitur langsung, sesuai dengan SOP di kantor pusat, baik bank pemerintah, swasta, asing maupun devisa nasional, dia itu tidak bisa meng-cut atau memotong pokok. Kalau kepada debiturnya sendiri, dia terikat aturan. Ya. Tapi kalau kepada investor, Kalau di CESI, betul. Ini semacam Cesor. penyakit ini. Nah, Benalu, kankernya ini ya. tapi kalau tidak dengan cara ini, bank juga akan semakin hancur, Pak. Semakin rusak, Pak. Iya. Semakin apa istilahnya, Tingkat kesehatannya semakin tingkat menurun. kepercayaan masyarakat juga turun. Iya, ini juga sesuatu yang dilema juga bagi lembaga perbankan. Nah sekarang yang perlu kami sampaikan dan kita ingatkan kepada masyarakat, selama ini banyak masyarakat yang merasa tertipu. Dia merasa seakan-akan sekarang ini banyak orang lembaga perbankan, coba dilihat di iklan-iklan, baik itu Facebook atau TikTok, orang menjual rumah dengan harga yang sangat murah, Iya, marketplace ya. marketable. Nah itu harganya murah banget, padahal itu harga CESI. Itu bukan jual beli objek agunan, bukan. Sebenarnya itu nilai tagihan hutangnya, CESI-nya senilai itu. Padahal penyelesaiannya ya tidak seperti itu, harganya ya tidak seperti itu. Harganya tentunya ya tetap mengacu kepada standar di sana. Kan ada hak tanggungan di sana, ada agunannya di sana. Jadi masyarakat awam yang melihat marketplace di dalam Facebook, TikTok, macam-macam ya, medsos yang lain, itu paradigma atau mindsetnya kurang lebih kurang memahami ya. Ya, jadi Artinya apa yang ditawarkan itu dianggap adalah dia seakan-akan seakan-akan memiliki aset ya. Padahal dia itu cesor ini hanya punya hak tagih atas hutangnya. Seringkali hal semacam ini dimanfaatkan juga oleh cesor-cesor perorangan, di mana sebenarnya pembelinya ini orang lain. Diiklankan dengan harga murah, padahal itu CESI dari bank. Setelah dibeli orang lain itu, CESI-nya atas nama orang lain tadi, usernya merasa bahwa sudah beli rumah itu. Rumah sudah bisa atas nama dia, balik nama atas nama dia. Padahal yang dibalik nama itu adalah setelah proses royalnya dilakukan karena ada pelunasan kepada bank, kemudian hak tanggungannya beralih kepada cesor baru. Orang awam menganggap loh itu wis nama saya kok. Nah kan gitu. Dia merasa sebagai yang punya.
Nah, ini menjadi salah kenapa? Karena yang menjual ini seringkali orang per orang, perorangan yang tidak bertanggung jawab. Habis itu dibiarkan. Padahal mekanismenya dari CSI ini, objek itu kan harus dilelang. Yang memiliki harus orang lain. Kecuali kalau ada penyelesaian secara baik-baik dengan debitornya. Ada pendekatan, daripada ini aku lelang biar kamu nggak rugi besar, kamu tak kasih tali AC atau ganti rugi, ayo jual beli. Itu salah satu solusinya. Nah, sekarang bagaimana nggak untung besar Cesor ini? Dia mengambil utang itu hitungannya 5 tahun lalu cuman berapa, sekarang uang kan juga nilainya semakin, kan uang dulu kalau sekarang kan jadi menurun nilainya. Jadi kalau sesor itu memakai jasa marketing, dia harus mempunyai titel atau alas hak yang bagus. Betul. Ya. Jadi marketing ini terutama orang yang bergerak bidang jasa Cesor ini yang menjembatani kepentingan masyarakat. Dia itu nggak bisa menjual objek loh. Seakan-akan dia sebagai pemilik loh, dia itu sebagai apa? Dalam kapasitas apa? Tidak punya kapasitas. Karena mekanisme CSI itu perlu juga mungkin disampaikan sekilas di sini, bahwa itu kan diawali dengan adanya surat minat. Katakanlah ada objek yang mau dilelang, dilakukanlah minat kepada bank X, bank A. Dari minat ini kan ada persetujuan. Nah, mestinya bekal dari persetujuan ini tujuannya kan untuk Cesor. Ya. Nah, orang yang profesional ini sering-sering kali mentalnya kan McLaren, Markus kan. Iya. Ini dijual ke orang lain. Persetujuan dari bank itu ada merupakan alas hak Iya, dari si sesor. tapi seringkali perjanjiannya dibuat seakan-akan Cesor ini sebagai pembeli, pidana ya. Atau bahkan sebagai pemilik, ya. Pengasakan kan sebagai pemilik. Dan ini praktek terjadi. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Karena waktu yang sangat singkat disediakan oleh Ijazatuddin di dalam ruang hukum ini, kiranya apabila ada penambahan materi yang mungkin dari pemirsa Ijazatuddin akan mengkomentari, mohon untuk meningkatkan mutu dan kualitas kami, silakan like, share, comment, and subscribe. Demikian pula apabila ada pemirsa Ijazatuddin yang akan mengkomentari atau menanyakan hal-hal yang lebih detail, kami harapkan juga menanyakan di dalam deskripsi video yang tercantum di bawah ini. Kiranya disampaikan terima kasih Pak Zakaria. Sama-sama Pak Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, Masalah segala kita masalah teratasi. teratasi.